Hai, aku Maria dari Prodi Pendidikan IPS 2024. Mata kuliah, buku teks, dan materi pembelajaran IPS. Yuk kita belajar literasi finansial. Coba kamu inget-inget deh, uang jajanmu minggu ini habis untuk jajan bubble tea, bayar kota, atau healing entah kemana. Nah, kalau kamu sedang merasakan itu, bisa jadi kamu belum paham literasi finansial. Yuk kita belajar bareng-bareng. Literasi finansial itu sederhananya kemampuan kita untuk ngerti, ngatur, dan juga pakai uang dengan bijak. Nggak harus jadi orang kaya dulu. Justru kamu sebagai pelajar harus belajar dari sekarang supaya nanti nggak kaget pas udah punya penghasilan sendiri. Literasi finansial juga ngajarin kita bagaimana cara membelanjakan uang, menabung, sampai melindungi diri dari penipuan. Keren kan? Gini ya, banyak orang dewasa yang kerja capek-capek, tapi tiap akhir bulan bingung. Kok uangnya udah habis? Kenapa bisa gitu? Nah, karena mereka ini nggak ngerti literasi finansial. Akibatnya ada yang terjerat utang, ikut investasi bodong, bahkan pinjol ilegal. Nah, daripada kita yang jadi korban, lebih baik belajar dari sekarang. Literasi finansial bikin hidup kita lebih sesuai kemampuan, gak perlu gengsi-gengsi, dan bisa meraih impian tanpa nyesain orang tua. Dalam buku IPS, literasi finansial punya 6 cangkupan penting yang harus kamu pahami sejak sekarang. Catat baik-baik ya. Yang pertama, ada transaksi ekonomi. Ngerti cara belanja dan bayar. Contohnya, kamu beli pulsa pakai e-wallet. Itu udah termasuk transaksi. Jadi, setiap kali kamu tukar uang dengan barang atau jasa, itu namanya transaksi ekonomi. Makin sering kamu latihan, makin paham cara mengelola uang. Yang kedua ada pemasukan, yaitu semua uang yang masuk bisa dari uang saku harian, hadiah ulang tahun, atau bahkan hasil jualan online kecil-kecilan. Nah, jangan remehkan pemasukan kecil, karena dari situlah kamu belajar cara menghargai uang dan usaha. Yang ketiga ada pengeluaran. Semua uang yang keluar, ini bagian paling tricky. Penting banget untuk bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Misalnya, beli buku sekolah itu kebutuhan, tapi beli skin game terbaru, nah itu keinginan. Boleh sih, asal nggak boros dan tetap terkontrol. Yang keempat ada menabung. Ini jurus andalan buat masa depan. Prinsipnya, sisihkan dulu baru belanja. Jangan tunggu sisa. Karena biasanya kalau nunggu sisa, malah nggak ada yang disisain. Nabung ngajarin kita disiplin, sabar, dan punya cadangan saat butuh. Yang kelima ada berbagi. Keuangan yang sehat juga harus punya unsur sosial. Misalnya zakat, sedekah, atau bantu teman yang lagi kesulitan. Ini nggak bikin miskin, justru bikin hidup kita lebih berarti. Uang yang kamu punya bisa jadi berkah buat orang lain. Yang terakhir ada waspada. Zaman sekarang banyak modus penipuan, giveaway palsu, link hadiah abal-abal, bahkan pinjaman online ilegal. Semua itu bisa jebak kamu kalau kamu nggak hati-hati. Jadi sebelum klik, sebelum transfer, cek dulu. Jangan sampai uangmu hilang cuma karena kurang teliti. Nah, keenam aspek ini bukan sekedar teori, tapi bekal penting supaya kamu bisa jadi pribadi yang bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Bahkan sejak remaja. Yuk mulai belajar dari sekarang. Sekarang kamu udah tahu kan apa itu literasi finansial dan kenapa penting? Yuk mulai dari sekarang. Catat pemasukan dan pengeluaran harianmu. Belajar bedakan keinginan dan kebutuhan. Karena kalau kamu bisa mengatur uang jajanmu hari ini, berarti kamu siap mengatur gajimu di masa depan. Sampai jumpa. Dadah.